Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Sio Macan di bulan Desember 2021. Akhir tahun ini kita lihat sama-sama ya. Apa yang akan terjadi sama kamu? Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini. Saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama. Kita ambil kartu untuk kamu Sio Macan. Di sini ada kartu cincin. Kartu cincin positif ya sebenarnya ya. Komitmen ya. Sesuatu yang mengikat gitu ya. Tapi kalau seandainya kartu cincin ini mewakili perasaan kamu, sekarang ini justru ini terbalik. Saya merasakan energi bahwa kamu ingin lepas dari sesuatu. Ya. Mungkin kamu ingin keluar dari lingkaran ini ya, dari lingkaran cincin ini ya. Kamu seperti mau melepaskan diri dari keadaan yang membuat kamu bosan ya. Bisa jadi ada rutinitas yang membuat kamu jenuh, bosan dan ingin suasana baru, dan bisa juga kamu ingin melepaskan diri kamu dari ikatan dengan seseorang, bisa seperti itu. Tapi bisa juga ada keinginan kamu ya untuk berkomitmen dengan orang seperti itu. Jadi kalau kamu sekarang ini menjalin hubungan dengan lebih dari satu orang ya, mungkin aja kamu sulit untuk melepaskan diri dan untuk menjalin hubungan dengan orang yang baru kamu kenal ya. Mungkin ada janji-janji, mungkin ada sesuatu yang mengikat kamu, mungkin kamu merasa hutang budi, mungkin apalah ya. Tapi kalau untuk pekerjaan atau bisnis, kemungkinan kamu akan mendapatkan kontrak kerja baru. Seperti itu. Ada perjanjian, ada kontrak kerja baru. Ya. Kita lihat kartu berikutnya. Kartu Rider, ya. Saya melihat di masa lalu ada orang yang masih memperhatikan kamu. Ada orang yang masih mengintai kamu. Ya, masih stalking mungkin ya, gitu, masih cari tahu tentang kamu. Orang ini datang dan pergi gitu ya. Ibarat kata tuh begini, dia mau sama kamu tapi dia sendiri tidak bisa memberikan kepastian dengan kamu, dan mungkin dia nggak mau kamu punya ikatan sama orang lain gitu ya. Jadi istilahnya begini, selalu kayak jadi bayang-bayang dalam hidup kamu, mengganggu kamu istilahnya ya, seperti itu. Orang seperti ini susah untuk berkomitmen ya. Andai pun dia dekat dengan kamu ya, walaupun dia sayang misalnya sama kamu, justru saya melihat orang seperti ini tidak bisa memberi kepastian sama kamu. Kartu Rider gitu, datang dan pergi. Kalau dia lagi suka ya dia datang ke kamu, tapi kalau ketika dia lagi nggak gimana sama kamu ya dia bisa menghilang begitu aja, seperti itu bisa ya. Tapi kalau seandainya kartu rider ini justru mewakili diri kamu, ya itulah diri kamu ya. Kamu suka berpetualang dan kamu nggak cukup berhubungan dengan satu orang, pria ataupun perempuan ya. Kayak kata orang tuh playboy, kalau cewek ya playgirl gitu ya. Jadi tidak bisa berkomitmen serius dengan orang, seperti itu. Bercabang, suka berpetualang. Di sini ada kartu matahari. Ada yang membuat kamu bergairah lagi.
senang ya. Ibarat kata mungkin ada komitmen baru ya di masa depan. Saya lihat ya, justru ada penawaran untuk kamu menjalin hubungan baru dengan seseorang ya. Ini membuat kamu berbunga-bunga, membuat kamu hangat, dan bisa juga kamu bisa ibarat kata tuh ya mempunyai hubungan baru dengan seseorang ya. Ini menyenangkan. Secara hati kamu suka sama dia, secara materi juga mungkin dia bisa memenuhi keinginan kamu gitu ya. Matahari, tapi jangan lupa diri, karena matahari itu kalau terlalu dekat juga panas. Jadi segala sesuatu nggak boleh berlebihan ya. Happy aja, jangan terlalu serius, jangan terlalu main perasaan ya. Awalnya menggebu-gebu, nanti bosan sendiri. Di sini ada kartu bintang di posisi masa lalu ya. Mungkin kartu rider yang ini ya, orang di masa lalu ini selalu saja ya kayak mengikuti ya, kayak bayangan kamu gitu ya. Dia selalu mengikuti, walaupun mungkin kamu tidak terlalu peduli lagi gitu ya, tapi dia selalu ingin tahu tentang kamu ya, seperti itu. Masih berharap, karena kartu bintang, orang ini masih berharap ya. Di kartu masa lalu ini ada harapan, ada keinginan ya, seperti itu. Masih berharap sama kamu ya, orang di masa lalu. Justru karena ini ya bermirror ya, kartu bintang bermirror dengan kartu pecutan, justru yang saya lihat ya, orang di masa lalu kamu ini sebenarnya kamu udah nggak suka sama dia gitu ya. Justru kamu merasa sakit hati gitu ya, pernah mungkin terjadi trauma atau apa ya gitu. Dan yang ada sekarang ini ya kesel aja kalau mendengar nama dia atau apa ya, kamu nggak gitu tertarik gitu ya, seperti itu. Dan saya hanya menyarankan kamu untuk fokuslah mungkin ke karir atau apa ya, karena justru di karir saya melihat akan ada penawaran gitu ya. Jangan sampai terlibat salah paham ya di lingkungan kerja ya, jangan keras kepala ya. Semakin kita menginginkan kesuksesan di dalam karir ya, kita harus semakin bisa menunjukkan kinerja kita. Seperti itu, jangan setengah hati, jangan hanya angin-anginan, tidak boleh seperti itu. Tunjukkanlah kalau kamu pantas, kalau kamu mampu memegang pekerjaan yang diberikan ke kamu ya. Jangan menganggap semuanya sepele, jangan mut-mutan ya, jangan bosan-bosanan ya, seperti itu. Pekerjaan yang diserahkan ke kita ya, kerjakan dengan sebaik mungkin, karena di sana kamu dinilai orang gitu ya. Jangan malas ya, tunjukkan bahwa kamu orang yang bertanggung jawab, seperti itu ya. Dan saya melihat di sini soal rezeki ya, kartu matahari ini bisa menunjukkan bahwa secara materi ya sebenarnya kamu cukup gitu ya. Cuma yang namanya orang tidak pernah cukup ketika dia tidak pandai bersyukur ya. Tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan. Rezeki itu kebuka untuk kamu ya. Cuma hati-hati. Saya merasakan energi salah paham ya. Jangan sampai berbenturan dengan rekan kerja, apalagi dengan atasan ya. Karena akan membuat kamu jadi gak nyaman nantinya di lingkungan kerja. Oke? Dan untuk urusan asmara ya seperti itu. Lebih baik fokus dengan karir kamu, lebih baik fokus ke masa depan supaya hal yang menyakitkan itu tidak berulang. Intinya walaupun ada yang mau berkomitmen dengan kamu, belajarlah dewasa, karena saya melihat mungkin kamu harus lebih jeli lagi. Bisa jadi orang yang kamu sukai itu sudah punya pasangan ya, bukan single lagi ya, karena di sini ada kartu cincin juga ya. Jadi ketika saya membaca kartu ya, saya mengikuti intuisi saya. Saya berpikir, melihat kartu ini ya, apa yang ingin saya sampaikan dari intuisi saya akan sampaikan. Karena cara saya membaca kartu memang berbeda dengan tarot reader lainnya. Inilah cara saya. Kartu Belanda saya hanya media ya, hanya pendamping saja. Yang saya utamakan intuisi saya. Jadi ada yang komen seolah-olah mengajari saya cara baca kartu gitu ya, dan menyuruh saya untuk meniru tarot reader lainnya, entah Sabar Subur atau siapalah itu peramalnya gitu ya. Dan dia ini saya tahu gitu ya, dia pernah menghubungi saya dan meminta supaya
konsultasi, saya tahu tujuannya minta free atau minta bayar seadanya. Dia bilang bahwa dia konsultasi dengan peramal yang namanya entah Sabar Subur atau siapa ya, saya nggak tahu juga, itu bayar seikhlasnya. Jangan samakan saya dengan orang lain. Saya memberi label saya karena saya ingin orang menghargai profesi saya. Seperti itu, saya akan senang ketika orang bisa menghargai profesi orang lain gitu. Ya. Dan kalau butuh pertolongan orang, belajarlah untuk berkata sopan. Jangan menghubungi lewat WA bilang mahal sekali, 18 juta untuk konsultasi, paket setahun dapat motor satu. Itu tidak pantas. Setelah itu kamu meminta bantuan orang, tidak pantas seperti itu. Kalau kamu berat, ya kamu jangan paksakan. Saat saya menolong orang, saya akan lakukan. Saya akan merasakan energi orang itu memang benar butuh bantuan saya, dia tidak mampu membayar saya tidak akan mengambil uangnya. Tapi kalau yang pura-pura susah atau pura-pura gimana karena dia pelit tidak mau mengeluarkan sesuatu, jangan harap saya bantu. Ya, karena saya merasakan energi orang yang menghubungi saya. Seperti itu ya. Sorry kalau keponakan saya memblokir Anda gitu ya. Terima kasih banyak, saya tetap mendoakan kamu hatinya bersih gitu ya. Ibarat kata tuh begini, kalau kamu nggak menanam, kamu tidak akan panen ya. Jadi jangan mengharap rezeki ketika kamu sendiri berat untuk memberi, menghargai orang lain. Oke? Hukum tabur tuai itu nyata. Kalau kita mau menuai berarti kita harus menabur dulu. Ya. Terima kasih banyak ya. Selamat tahun baru. Ya. Dan salam damai dari saya. Dan untuk kalian yang mau daftar untuk prediksi tahun baru, saya sudah membuka ya. Hampir lupa saya kasih tahu ya. Nomor urut dulu yang dicatat ya. Jadi tidak langsung dibukakan kartu karena saya harus ritual ya ke Kelenteng Namhai ya, ritual pergantian tahun, dan itu boleh kalian untuk daftar. Biayanya sama 2,5 juta rupiah, dan itu sudah termasuk tumpeng. Jadi tumpengnya dilarung ke laut ya. Dan andai ada minta doa khusus, entah itu untuk usaha atau apapun, boleh request seperti itu. Oke. Dan untuk kalian yang mau konsultasi dengan biaya yang lama, sampai akhir Desember masih 2 juta rupiah. Dan untuk yang paket 18 juta sampai akhir Desember masih bisa. Setelah itu awal tahun semua naik. Jadi 2,5 juta dan paket setahun 24 juta rupiah. Seperti itu aja ya. Terima kasih banyak ya. Bye. Thank you.